Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi manusia oleh saya, Pak Heri. Dalam sistem ekskresi, kadang kita salah ya membedakan antara ekskresi dan sekresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi ini proses membuang sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak dibutuhkan. Contohnya adalah racun. Sedangkan sekresi adalah membuang sesuatu yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya adalah hormon. Kali ini kita akan fokus membahas pada ekskresi. Dan organ ekskresi pada manusia itu ada 4. Yang pertama ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini merupakan organ ekskresi manusia yang berfungsi mengeluarkan urin. Urin ini mengandung urea, asam urat, dan zat sisa lainnya. Dan berikut adalah organ ginjal kita. Yang pertama itu adalah arteri, itu adalah pembuluh darah. Yang kedua adalah vena, pembuluh balik. Yang C itu adalah ginjal kanan kita. Yang D itu adalah ginjal kiri, karena ginjal kita ada 2 ya. E itu adalah ureter. Ureter itu saluran khusus urin. Yang F itu kandung kemih, dan yang G itu adalah uretra. Ya, uretra itu saluran urin dan reproduksi. Nah, sekarang kita perbesar bagian ginjal. Bagian ginjal kalau kita perbesar, yang pertama itu ada korteks ya. Korteks itu kulit ginjal. Kemudian yang kedua adalah medula. Medula itu sumsum ginjal. Kemudian yang ketiga itu adalah pembuluh darah ya. Yang keempat itu ada pelvis renalis atau kantong penyimpanan urin. Sementara kemudian yang berikutnya adalah ureter. Ureter saluran khusus urin ya. Bagian medula atau sumsum kita perbesar lagi, maka kita menyebutnya sebagai nefron. Nefron ini coba saya tampilkan gambar dari nefron. Nefron ini adalah tempat memproduksi urin ya, tempat memproduksi urin. Yang pertama, yang seperti bulatan-bulatan menggumpal itu namanya adalah glomerulus. Kemudian pembungkusnya ini namanya adalah kapsul Bowman. Kapsul Bowman ini adalah pembungkus glomerulus. Kemudian ada saluran yang berkelok-kelok dekat kapsul Bowman, itu adalah tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal atau kita biasa menyingkatnya TKP. Kemudian saluran yang berkelok-kelok berikutnya adalah tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal atau kita singkat dengan TKD. Kemudian lengkungan yang di bawah itu adalah lengkung Henle. Lengkung Henle. Kemudian yang terakhir yang besar itu sebagai pengumpul saluran ya, saluran tubulus collectivus atau saluran pengoeksi, saluran pengumpul. Sekarang kita bahas proses pembentukan urin. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, terjadi di glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi di TKP, dan yang terakhir adalah augmentasi, penambahan zat sisa di TKD. Kalau sudah terbentuk urin, maka akan dikumpulkan di saluran pengumpul atau di tubulus collectivus. Berikut penjelasan dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi ini adalah proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada dalam darah. Augmentasi adalah penambahan zat sisa pada urin. Ya. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah paru-paru. Paru-paru ya dalam sistem ekskresi manusia. Kemarin kita sudah membahas ya pada sistem pernapasan. Sekarang kita fokus ke ekskresi. Ini tujuannya adalah mengeluarkan zat sisa yang berupa gas ya, yaitu gas karbon dioksida. Masih sama ya organ-organnya seperti kemarin.
itu mulai dari hidung, kemudian mulut, kemudian itu adalah laring, kemudian saluran ini adalah tenggorokan atau trakea. Tenggorokan yang bercabang itu namanya bronkus, bronkus yang bercabang namanya bronkeolus. Kemudian ada bulat-bulat seperti anggur, ini namanya yang bawah itu diafragma, dan yang bulat-bulat seperti anggur itu namanya alveolus. Dan di alveolus ini yang perlu kita perhatikan, ini adalah tempat terjadinya pertukaran gas ya. Alveolus adalah tempat pertukaran gas. Gas apa? Gas yang terjadi pertukaran di sini adalah gas oksigen atau O2 dengan gas karbon dioksida atau CO2. Jadi alveolus tempat pertukaran O2 dan CO2. Yang berikutnya adalah kulit. Kulit dalam sistem ekskresi manusia ini berperan sebagai organ yang mengeluarkan keringat ya. Mengeluarkan keringat. Dan perlu kita ketahui juga bahwa luas kulit orang dewasa itu sekitar 20.000 cm persegi dan tebalnya sekitar 0,01 cm sampai 0,5 cm. Keringat ini mengandung beberapa kandungan ya. Terdiri atas air jelas ya, kemudian garam, makanya rasanya asin, kemudian ada sisa metabolisme, ada urea, dan ada asam. Ini adalah kandungan dari keringat. Dan kita juga harus tahu ya, bagian-bagian dari kulit mana sih yang berperan menghasilkan keringat. Oke, yang pertama itu adalah rambut. Biasanya bisa kita lihat di permukaan kulit kita ya. Kemudian yang kedua itu adalah pori-pori, kayak lubang nanti jalan keluarnya keringat. Yang ketiga itu adalah kelenjar keringat. Yang keempat itu adalah kelenjar minyak, yang lokasinya dekat dengan rambut. Dan yang kelima itu adalah pori-pori. Di sini yang berfungsi menghasilkan keringat adalah kelenjar keringat. Jadi kita harus tahu mana yang menghasilkan keringat, yaitu kelenjar keringat. Kalau ada soal harus bisa. Yang terakhir adalah hati. Hati di sini bukan perasaan ya. Hati dalam ekskresi manusia ya. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati mengeluarkan empedu, dan empedu ini merupakan cairan yang berwarna kehijauan. Rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, dan warna empedu. Warna empedu itu ada bilirubin dan biliverdin. Untuk yang gambarnya ya, yang satu ini adalah hati, kemudian yang kedua kantong empedu, dan yang bagian nomor 3 ini adalah pankreas, dan yang nomor 4 itu adalah duodenum atau usus 12 jari. Sekarang kita akan membahas fungsi hati. Hati pada manusia fungsinya untuk apa sih? Dalam ilmu IPA tentu hati bukan perasaan ya. Hati ini fungsinya adalah menghasilkan getah empedu, menghasilkan urea, merombak sel darah merah, dan mensintesis beberapa zat. Jadi adalah fungsi dari hati. Nah, sekian video kali ini. Atas perhatian kalian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di